Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Jadi video kali ini saya punya laptop terbaru dari Acer. Ini adalah Acer Nitro V15. Ini adalah jawaban untuk memenuhi segala kebutuhan ya. Ngoding, gaming, streaming, editing ya. Yang harganya wajar dengan performa yang diberikan tuh cukup pas gitu. Tapi sayangnya boxnya ini ya cuman warna kuning aja, nggak ada glossy-glossy-nya gitu. Jadi kelihatannya kurang mewah ya. Tapi untungnya di sini ada stiker Microsoft Office Home and Student. Jadi biasanya ini udah include Office gratis ya ketika pembelian si laptop ini gitu ya. Oke, saya simpan dulu nih. Si Acer Nitro ini tuh dengan logo baru ya. Nah, ini nih. Terus aksen poles garis-garisnya ini tuh menjadi ciri khas si Nitro series ya, Nitro 15, Nitro 16 gitu ya. Pokoknya polet-poletnya tuh mirip kayak gini. Jadi kalau kalian nongkrong di kafe nih ya, bawa laptop kayak gini ya, di kejauhan udah kelihatan, oh orangnya itu pakai Acer Nitro ya, yang sekarang udah kayak gitu ya, Nitro. Bodinya ini tuh popol banget. Aduh, gitu. Jadi nggak kopong lah ya, nggak takut patah gitu si bodinya. Terus ini bisa juga dibuka dengan satu tangan ya, satu jari. Nah, kayak gitu. Terus bahannya ini plastik polikarbonat ya, campur ABS juga. Nah, kalian perhatikan di sini, ini tuh ada bercak-bercak beningnya kalau dilihat di kegelapan ya. Detailnya tuh kelihatan tuh bening-beningnya. Terus di bagian depan juga langsung kelihatan ada lubang exhaust dengan heatsinknya warna oranye. Jadi ini tuh berasa banget sih laptop gaming. Nah, ini nih, daerah sini nih ya. Kelihatan tuh ya. Apakah exhaust ini mampu meninggikan si laptop ini ketika full load? Kita akan tes nanti gitu ya. Kita akan buktikan ya. Ketika dibuka ini langsung kelihatan keyboardnya menggunakan tipe full size ya. Kesan ngetiknya menurut saya pribadi ya, travel distance-nya tuh pendek banget ya. Jadi kerasanya keras gitu ya. Tapi untungnya nggak kopong ya, jadi ditekan-tekan kenceng kayak gini tuh nggak amblas ya, masih tetap bagus. Jadi kalau kalian yang biasa menggunakan keyboard mechanical ya, travel distance-nya tuh kan dalam banget ya, masuk atau ngetik di sini agak beda aja gitu. Tapi ini pengalaman pribadi aja ya, nggak tahu kalau kalian ya. Jadi saya harus sejam 2 jam ngetik dulu baru deh bisa beradaptasi dengan si keyboardnya. Terus bagian touchpadnya ini lumayan cukup besar dan responsif ya. Klik kanan kirinya ini tuh nggak amblas ya kayak tadi keyboardnya. Ditekan kenceng kayak gini, nggak takut amblas. Terus di sini ada satu tombol Nitro Sense ya. Nah, fiturnya menurut saya cukup menarik. Tapi nanti akan saya ulas lebih lengkap ketika mau pengujian gaming. Oke. Lanjut kita lihat bagian layarnya. Dia tuh sudah menggunakan panel IPS ya, 15,6 inch dengan resolusi 1080p, aspek rasionya 16:9 dan refresh rate-nya 144 Hz. Jadi kebutuhan untuk editing, nah IPS kan udah terkenal lah, warnanya cukup bagus dan akurat. Terus untuk main game juga sudah didukung dengan refresh rate 144 Hz. Jadi kalau mau main game tembak-tembakan, udah smooth banget. Terus kalau untuk bezelnya, kanan kiri atasnya ini nggak terlalu tipis ya, sehingga dia punya body ratio 82,64%. Nggak ketinggalan juga, di sini ada kamera 720 pixel 30 fps. Oke teman-teman, ini saya lagi merecord ya menggunakan si Acer Nitro V15. Ini kamera webcam 720 pixel 30 fps-nya ya. Ya menurut saya sih lumayan pas lah ya, nggak terlalu jelek banget, asal pencahayaan di ruangannya itu cukup bagus ya. Untuk daring, terus untuk kegiatan-kegiatan online ini masih cukup oke. Tapi kalau untuk live streaming, ya sebenarnya ini bisa juga ya pakai kamera ini. Cuman kalau misalkan pengen lebih detail lagi, ya pakai webcam eksternal yang resolusinya 1080p. Gimana menurut kalian? Apakah masih oke dipakai untuk live streaming? Ya oke aja sih, nggak apa-apa ya. Coba komentar di bawah, bagus atau enggaknya ya si kamera ini. Oke, sekarang kita intip mesin pacunya ya. Di sini tuh dia menggunakan prosesornya dari Intel generasi 13, yakni Core i5 13420H, punya 8 core, diantaranya 4 performa core dan 4 e-core, serta 12 thread up to 4,6 GHz. Dan tambahan tenaganya dari GPU disematkan NVIDIA GeForce RTX 2050. Terus untuk memori RAM-nya DDR5 8GB 5200 MHz, storage-nya sudah PCIe Gen 4 512 GB
Dan ini semua termasuk teknologi baru ya. Prosesor generasi terbaru Gen 13, RAM udah DDR5, PCIe Gen 4, semuanya teknologi baru. Nah, kalau misalkan performanya seperti ini, pastinya kan kenceng. Kenceng itu berarti panas. Tapi tenang aja, di sini Acer punya dual fan ya untuk pendingin si mesinnya ini, udah ada dual fan di dalamnya, sehingga nanti bisa mengimbangi ya, bisa membuang panas lebih cepat ketika dia full on. Ya, nanti kita akan cek apakah benar si dual fan ini tuh bekerja dengan maksimal atau tidak ya, atau hanya gimmick-gimmick aja ya. Sebelum kita lanjut ke pengujian, kita lihat dulu konektivitasnya ya. Di samping kiri ini ada USB Type-C, ini Thunderbolt 4, 2 kali USB 3 Gen 2, dan salah satunya ini bisa dipakai untuk charging. Lalu ada satu port HDMI 2.1, satu kali port RJ45, dan yang terakhir di sini ada port untuk charger. Terus di bagian kanannya ada port jack 3,5 mm ya untuk audio, dan satu USB 3 Gen 2. Gak ketinggalan, untuk WiFi sudah menggunakan Wi-Fi 6. Tentu ini akan membantu kalian saat transfer jauh lebih cepat. Apalagi kalau kalian menggunakan router yang sama-sama support Wi-Fi 6, kecepatannya ini up to 9,6 GB per second. Untuk pembanding aja, Wi-Fi 5 yang hanya punya kecepatan 3,5 GB per second. Jadi kecepatannya hampir 3 kali lipat ya kalau sudah menggunakan Wi-Fi 6. Nah, semuanya kan udah. Terus gimana dengan speakernya? Apakah bagus atau enggak? Ketika saya dengerin, kok terdengarnya tuh agak beda aja gitu ya. Sedikit memang lebih jernih ya. Ternyata di sini tuh Acer mengklaim sudah didukung dengan teknologi DTS:X Ultra. Jadi keluar suaranya tuh terlihat lebih jelas dan detail. Ditambah lagi ada aplikasi untuk setting-setting manual juga. Terus ada beberapa mode juga seperti mode musik, movie, RPG, dan lain-lain. Untuk kualitas suaranya kita akan dengerin sekarang ya. Gimana menurut kalian? Nah, kayak gitulah suaranya. Menurut kalian bagus atau enggak? Coba komen di bawah ya. Lanjut kita bahas di sini tombol NitroSense yang sempat tadi saya bahas di depan ya. Di sini tuh udah ada menu banyak banget ketika dipijit ya. Kalian bisa pilih performa laptop, misalkan untuk daily use, untuk mode eco mode, untuk mode gaming ya. Nah, kalian tinggal klik aja di sini ya. Terus juga bisa monitoring semua komponennya, misalkan usage-nya ketahuan tuh berapa persen, suhu CPU, suhu GPU berapa Celsius gitu ya. Nah, di sini kelihatan banget. Karena sekarang kita akan mau tes ke performanya, jadi di sini saya langsung pilih mode gaming sekaligus dalam posisi charge. Pengujian pertama 3D Mark Fire Strike, all score mendapatkan 9.894 poin. Lalu di Time Spy mendapatkan all score 4.520 poin. Sekalian kita lihat suhu CPU maksimum hanya di 81,95 derajat Celcius dan suhu GPU maksimum di 62,4 derajat Celcius aja. Lalu kita tes lebih ekstrim lagi ya, ini menggunakan Cinebench R20 tapi 10 kali looping tanpa jeda. Loop pertama di sini mendapatkan skor 4.185, lalu naik 4.457, dan sampai looping ke-10 ternyata cukup stabil skor yang didapat. Tidak ada penurunan yang sangat signifikan, tidak ada, rata-rata mendapatkan 4.400 sampai 4.500-an. Walaupun di sini suhu prosesor nyampe merah ternyata ya, 98 derajat Celcius. Ini paling tinggi pengujian di Cinebench R20 ini. Terus tes juga render BMW 27 ya. Ketika menggunakan prosesor berhasil merender dengan waktu 3 menit 32 detik. Dan ketika pakai RTX 2050-nya hanya 33 detik aja. Lumayan cukup kenceng juga lah ya kalau dipakai untuk render-renderan atau editing. Terus kita juga melakukan editing di Premiere Pro 2019. Ini menggunakan project video-video dari Sekilas IT ya yang biasa diupload ke YouTube. Ini untuk playbacknya cukup lancar, smooth ya. Ada beberapa lumetri color, ada beberapa efek juga, masih tetap lancar untuk si
playbacknya ya. Jadi kalau misalkan mau ngedit video YouTube, laptop ini tetap masih bisa digunakan asalkan dalam kondisi di charge ya. Terus saya tes juga ketika melakukan render. Nah, ini durasinya video 22 menit dengan file size-nya 1,6 GB, ternyata membutuhkan waktu sekitar 30 menitan ya, kurang lebih segitulah ya. Lumayan nih, cukup nunggu tapi nggak terlalu lama juga. Nah, sekarang gimana ketika main game? Oke, pertama game Apex Legends resolusi 1080p, presetnya high ya, pokoknya rata kanan. FPS di sini cukup tinggi ya, rata-rata 99 FPS. Suhu RTX 2050 di sini masih adem, hanya 68 derajat Celcius aja. Dengan penggunaannya udah mentok padahal 99%. Kalau untuk prosesor di sini ya naik turun lah ya, rata-rata 78 derajat Celcius dengan penggunaan 50%-an. Ya cukup stabil mainnya ya, smooth juga, lancar ya, apalagi di sini kalau misalkan permainannya nggak terlalu rame, FPS bisa nyampe 100 FPS. Jadi 144 Hz si monitornya masih tetap terasa lancar. Terus kita tes ke game yang lebih berat, ini Spider-Man Remastered ya, dengan resolusi 1080p juga, presetnya high. Saat loncat-loncat dengan pergerakan cepat ya di kota ini, FPS rata-rata mendapat 60 FPS ya, standarnya PS5 nih 60 FPS ya. Dengan penggunaan GPU dan CPU udah terkuras banget. Tapi suhu untungnya masih adem di 74 derajat Celciusan. Ya tentu ya, kalau main game seperti ini ya, pengujiannya nggak seberat seperti benchmark tadi. Ya itu suhunya sampai merah ya, kalau main game masih adem-adem aja. Jadi tentunya suhu masih aman lah kalau mau main game berjam-jam di laptop ini. Apalagi kalau kalian ruangannya ber-AC, ya tentunya si laptop ini jauh lebih dingin lagi. Nah, ketika war, nah ini FPS turun nih rata-rata jadi 48 FPS karena banyak efek dan ledakan ya dari skill-skill si Spider-Man-nya, terus tembakan-tembakan dari musuhnya, jadi otomatis si FPS-nya jadi agak turun. Tapi ini juga sesekali ada drop FPS, cuman nggak terlalu mengganggu permainan. Masih santuy-santuy lah ya main gamenya. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa gaming, editing, benchmark yang lain? Ya menurut saya sih cukup oke ya. Dan di sini sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya punya plus minusnya untuk si laptop ini ya. Tapi sebelum plus minusnya, kita lihat dulu harganya. Acer Nitro V15 ini dibanderol dengan harga 10.999.000-an untuk varian yang saya pegang menggunakan RTX 2050. Terus ada satu lagi varian yang harganya 14.999.000-an. Dan ini menggunakan RTX 4050. Jadi untuk prosesor, RAM, storage semuanya sama kecuali dari GPU-nya yang harganya 14.900.000 itu menggunakan RTX 4050 gitu. Jadi ada dua varian ya. Kalau yang mau murah menurut saya ini udah lebih dari cukup lah untuk editing, gaming, ngoding-ngoding gitu ya, live streaming ini udah bisa diandalkan. Oke, kita masuk ke plusnya dulu. Plusnya apa sih? Yang pertama di sini desainnya ini bagus banget, kokoh banget ya, bodinya juga pepel banget tuh ya. Ini juga nggak kopong di kanan kirinya. Terus hinge-nya juga, nah tuh kan. Nah ini kan laptopnya 10 jutaan. Biasanya laptop gaming dengan harga segini hinge-nya tuh agak kurang kokoh. Tapi kalau Acer ya benar-benar bisa diperhatikan ya. Terus yang kedua kelebihannya adalah exhaust yang ada di depan ini. Terus dual fan-nya yang ada di bawah mesin ini ternyata berfungsi dengan baik ya. Bisa membuat adem prosesor dan adem si GPU-nya ketika tadi pengujian. Bahkan hanya 82 derajat Celcius, belum nyampe 90 derajat Celcius ya. Bahkan ini pengujiannya tuh di ruangan tanpa AC ya. Udah seadem ini. Jadi dual fan yang ada atau disematkan oleh si Acer di sini, terus ditambah exhaust yang lumayan cukup keren, ini bekerja dengan bagus gitu ya untuk mendinginkan si laptop ini. Kalau misalkan dipakai di ruangan AC ya bisa jadi ini lebih dingin ya. Terus yang ketiganya performanya cukup stabil. Ketika kalian tadi cek ya di Cinebench R20 10 kali loop ya, performanya masih segitu-gitu aja, naik turunnya sedikit ya. Masih cukup aman. Terus minusnya, nah ini kekurangannya ya, tetap masih ada aja. Yang pertama suara fan-nya ini ketika full load berisik banget, asli teman-teman ya. Ketika tadi pengujian benchmark, 3D Mark, main game ya, fan-nya ketika berputar,
berisik banget. Tapi ya bisa juga kalian pakai headset gitu ya supaya bisa meredam suara bising si fan-nya. Terus yang keduanya travel distance-nya. Ketik-ketiknya menurut saya agak keras aja, tapi ini selera aja sih. Ada yang menurut keras menurut saya, atau menurut kalian juga biasa aja, selera aja sih. Mungkin bukan kekurangan, tapi menurut saya ini jadi saya masukin ke kekurangan. Terus yang ketiganya dari penggunaan baterai, teman-teman ya. Ketika tadi saya nonton YouTube, browsing ya penggunaan ringan lah ya. Nontonnya juga nggak dengan brightness yang full, terus volume yang full, enggak gitu ya. Cuman 50% volumenya. Dia hanya bertahan 4 jam lebih sedikit aja ya. Baterainya udah mau habis ya. Jadi kalau misalkan kalian mau dipakai kantor ya, mau dipakai kuliah gitu ya, mau dipakai ke sekolah, jadi harus bawa chargernya teman-teman. Supaya nanti nggak kehabisan baterai ketika dipakai di luar rumah. Misalkan kan bekerja 8 jam atau kuliah lebih dari 4 jam gitu ya. Otomatis ya, kalau misalkan dipakai terus-terusan bakalan habis. Apalagi kalau dipakai main game, 2 jam ini bisa habis ya, itu dari baterainya. Tapi ketika saya tes saat ngecas mulai dari 50% sampai 100% hanya membutuhkan waktu 1 jam aja gitu. Oke, mungkin gitu aja. Menurut kalian gimana ya si Acer Nitro V15 ini, apakah worth it atau tidak? Menurut saya sih dengan harga 10-11 jutaan ya, prosesor baru, GPU baru ya, teknologi-teknologi baru ya, terus performa yang dihasilkan cukup stabil ya. Ini bisa jadi salah satu solusi terbaik kalau misalkan kalian lagi cari laptop di budget 10 jutaan. Gitu aja, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan share video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Salam teknologi.